Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar IPA. Untuk pembelajaran IPA, apa sih materi yang kita pelajari hari ini? Oke, sebelum kita ke pembelajaran, tolong like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, selanjutnya kita ke pembelajaran, yaitu sistem gerak pada manusia. Ini pembelajaran mapel ilmu pengetahuan alam kelas 8 semester 1 ya. Next, fungsi sistem rangka. Apa sih rangka itu? Ya, rangka ini memiliki fungsi tertentu. 1. Memberikan bentuk pada tubuh. Kemudian dapat menopang tubuh, contohnya kaki ya, dapat menopang seluruh tubuh. Kemudian melindungi organ dalam, termasuk rusuk, melindungi jantung dan paru-paru, tulang tengkorak, melindungi otak. Kemudian tempat menempelnya otot sebagai alat gerak pasif, tempat membentuk sel darah atau disebut dengan hematopoiesis, dan yang terakhir yaitu tempat penyerapan dan pelepasan kalsium. Nah, tambahan ya, rangka itu sebenarnya tidak bisa bergerak, artinya geraknya itu pasif ya. Tapi dengan adanya otot, otot yang merupakan gerak aktif ini dapat menggerakkan rangka ya. Tambahan di sini, rangka merupakan alat gerak pasif dan bisa diubah menjadi alat gerak aktif karena dibantu oleh otot untuk bergerak. Next, rangka manusia. Nah, perhatikan di sebelah kiri. Di sini ada rangka ya. Ini apa? Rangka tengkorak atau kepala. Kemudian ini badan, rangka badan. Kemudian ada rangka anggota gerak yaitu tangan dan kaki. Kalau tangan ini nanti termasuk anggota gerak atas, kaki termasuk anggota gerak bawah. Di sini ada beberapa bagian-bagian dari rangka ya. Ada tulang dahi, kemudian tulang hidung, ada tulang telapak tangan, tulang betis, tulang jari kaki, dan lain-lain. Bisa kalian pegang dari tulang-tulang kalian nanti ya. Nah, selanjutnya yaitu rangka kepala yang pertama. Di sini ada dua gambar rangka kepala ya. Ini sama semua, tapi ada beberapa yang tidak diketahui di gambar yang satunya. Nah, ada tulang ubun-ubun. Kalian pegang tulang ubun-ubun kalian. Tulang dahi, kemudian tulang hidung, tulang rahang atas, rahang bawah, ya. Dan sebagainya itu merupakan rangka kepala atau bagian kepala tengkorak itu ya. Ini memiliki fungsi tertentu gitu. Kemudian rangka badan. Nah, rangka badan ini ada tulang belakang ya. Tulang belakang itu terdiri dari 7 ruas tulang leher kalian. Kemudian 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor ya. Itu tulang belakang. Jumlahnya ada berapa? Bisa kalian hitung ya. Kemudian ini ada tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rusuk pertama yaitu yang atas ini ya. Tulang dada hulu, tulang dada badan, tulang dada taju atau pedang, yang ini paling bawah ya. Tulang rusuk
ini ada beberapa tulang ya, dibagi menjadi 3, yaitu ada rusuk sejati, kemudian rusuk palsu, dan rusuk melayang. Rusuknya ini melayang. Gitu. Kalau ini yang paling bawah itu rusuk palsu, ada 3. Ada 7 tulang rusuk sejati. Tuh. Kemudian ada tulang gelang bahu ya, atau pundak ini ya, tulang selangka. Kemudian ada tulang belikat dan tulang lengan. Kemudian tulang gelang panggul, yaitu ada tulang usus, tulang kemaluan yang ini. Kemudian tulang duduk. Ini bagian rangka badan. Selanjutnya yaitu rangka anggota gerak atas ya. Rangka anggota gerak atas itu ada tangan ya. Atas ini ada lengan atas. Kemudian ada yang besar itu namanya tulang pengumbil, yang bawahnya yang kecil tulang hasta. Kemudian ada tulang pergelangan tangan ya. Pada tangan itu ada tulang pergelangan tangan, kemudian tulang jari tangan. Ya, ini tulang jari tangan, juga ada tulang telapak tangan, ini telapaknya. Tuh. Ini anggota gerak atas, yaitu tangan. Kemudian anggota gerak bawah, yaitu kaki. Ya, ini ada G itu apa? Tulang betis, ya. Tulang betis berarti yang kecil. Kemudian yang F itu tulang kering itu yang besar. Pada kaki itu juga ada 2 tulang ya yang menyusunnya di sini, yaitu tulang kering dan tulang betis. Kalau pada tangan juga ada tadi ya. Kemudian ada jari-jari kaki. J ini gambar jari-jari kaki ya, kalian bisa ini lihat sendiri ya. Kemudian yang D namanya tulang paha. Selanjutnya yaitu sendi. Sendi itu apa sih? Sendi itu bertemunya 2 tulang atau lebih ya. Pertemuan antara tulang itu namanya sendi. Dengan adanya sendi, maka hubungan antar tulang-tulang dapat digerakkan ya. Sendi ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu persendian sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis yaitu sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya tengkorak. Antara tulang-tulang tengkorak. Pada tengkorak tadi ada tulang-tulang banyak ya. Tuh. Kemudian persendian amfiartrosis yaitu geraknya terbatas. Contohnya di sini tulang antar ruas tulang belakang. Ya, tulang belakang itu ada 7, ada 12, ada 5 itu ya. Tadi ya, itu namanya tulang belakang. Geraknya hanya terbatas. Kemudian kalau persendian diartrosis, nah ini bergerak bebas ya. Contohnya ada sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi geser atau luncur, sendi pelana, dan sendi kondiloid. Oke, untuk selanjutnya nanti kita bahas satu persatu untuk sendi diartrosis. Yang pertama ya di sini pengertiannya dulu bahwa sendi peluru itu geraknya bebas ke segala arah. Contohnya lengan atas dan bahu. Di sini ada gambarnya ya, mana sendi peluru. Ini ya, atas ini ya, sendi peluru. Ini juga ya digerakkan ke segala arah. Kemudian sendi engsel. Engsel itu bagaimana geraknya hanya satu arah atau maju mundur. Siku, lutut, antar ruas jari tangan ya, itu termasuk sendi engsel ini contohnya. Ini siku ya. Kemudian sendi putar yang bisa digerakkan memutar yaitu tulang apa? Leher ya, ini sendi putar. Kemudian sendi geser atau luncur. Ini. Gerak menggeser atau pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kemudian sendi pelana. Gerak memutar dan melengkung itu sendi pelana. Contohnya pada ibu jari ya, coba gerakkan ibu jari kalian. Geraknya memutar dan melengkung.
Yang terakhir yaitu sendi kondiloid, yaitu gerak ke samping dan maju mundur. Contohnya telapak tangan. Itu macam-macam sendi diartrosis. Di sini sudah ada gambarnya satu persatu ya. Oke, selanjutnya yaitu otot. Nah, otot dibagi menjadi 3. Otot luri, kemudian otot jantung, dan otot polos ya. Otot ini apa sih? Otot ini geraknya tadi bagaimana? Geraknya itu aktif ya. Adanya otot, rangka dapat digerakkan ya, dibantu oleh otot. Otot berupa jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek atau berelaksasi ke ukuran yang semula. Itu otot ya. Di sini ada pada gambarnya ya, ini ciri-cirinya semuanya. Ciri-ciri otot jantung. Nah, kalau jantung ini jelas ya letaknya nanti di jantung itu. Ada otot polos juga. Nah, ini perbedaan yang membedakannya ya dari 3 otot itu. Otot luri, garis luriknya pada gambar ada atau tidak? Ada ya. Jantung juga ada, kalau polos tidak ada. Inti sel itu yang lingkaran di tengah tadi pada gambarnya itu. Kalau luri itu ada banyak, jantung juga ada banyak. Kalau otot polos hanya 1 ya inti selnya, yaitu letaknya di mana inti selnya di tengah. Kalau polos, jantung juga di tengah. Kalau luri di tepi. Kemudian percabangan yang mengalami bercabang yaitu hanya otot jantung ya. Kemudian cara geraknya, otot luri ini sadar, kalau otot jantung dan otot polos tidak sadar. Nah, itu. Ini ada beberapa perbedaan. Kalau otot luri, contohnya yaitu pada pergelangan tangan. Kalau otot jantung, pada dinding jantung. Otot polos pada dinding usus, mata, dan saluran ekskresi. Ya. Kalau selanjutnya ini ada gambarnya sekalian ya. Ini otot luri. Nah, kalian lihat ini. Ya, intinya kalau otot luri tadi intinya banyak ya. Banyak inti di tepi ini. Intinya banyak di tepi, di pinggir-pinggirnya ya, banyak. Kalau otot polos intinya hanya 1. Di mana? Di tengah ya. 1 inti di tengah. Ini gambarnya seperti ini. Banyak inti di tengah. Kalau otot jantung intinya banyak tapi di tengah. Kalau polos di tengah tapi 1. Kalau luri banyak tapi di tepi. Gitu. Kemudian kalau otot luri ini silinder bentuknya ya dan memanjang. Kalau otot polos bergelendong, dan kalau otot jantung itu silinder dan bercabang. Gitu ya. Kemudian contohnya di sini juga ada. Jangan lupa kalian catat ya biar bisa kalian pelajari. Selanjutnya yaitu gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Ada riketsia ya. Kondisi tulang kaki tumbuh bengkok terjadi pada anak-anak, yaitu biasanya kekurangan vitamin D ya. Vitamin D dan kalsium. Ini bisa kalian lihat kalau ini kaki normal ya. Kalau kaki ini bengkok ya, tulang pahanya membengkok. Kalau ini lututnya bentuk O. Kalau ini lututnya berdekatan ya, berbentuk huruf X. Ini namanya riketsia ya. Cara penyembuhannya yaitu dengan cara menambahkan kalsium, kemudian fosfor dan vitamin D ya. Pada apa? Pada menu makanan gitu. Kemudian yang kedua yaitu osteoporosis. Osteoporosis ini biasanya terjadi pada yang sudah mengalami tua ya, artinya sudah mengalami penurunan pada kemampuan tulang-tulangnya itu ya, yaitu kualitas kepadatan tulang menurun, tulang menjadi keropos dan mudah retak atau lemah dan rapuh ya, biasanya kalau memasuki umur 35 tahun ini.
Biasanya nih disebabkan oleh apa? Yaitu yang sering merokok ya, minuman beralkohol, kemudian kekurangan vitamin D dan kalsium. Pada tulang ini yang sangat berperan yaitu vitamin D dan kalsium. Jadi kalian harus mengkonsumsi makanan yang ada vitamin D dan kalsium. Untuk cara menanggulanginya yaitu dengan berolahraga ya itu. Kemudian yang ketiga yaitu artritis. Nah, artritis yaitu kondisi peradangan pada sendi yang menyebabkan rasa sakit atau bengkak dan kaku pada persendian. Contohnya yaitu rematik atau ini kalian lihat ya rematik pada pergelangan pada jari-jari tangannya ya ini sudah mengalami pembengkokan ya itu. Cara penyembuhannya yaitu menerapkan pola makan sehat dan berolahraga secara teratur. Selanjutnya yang keempat yaitu fraktur atau patah tulang. Patah tulang ini nanti ada dua yaitu tertutup dan terbuka. Kalau tertutup yang bagaimana? Patahnya itu tulangnya tidak sampai keluar, itu namanya patah tulang tertutup. Kalau patah tulang terbuka itu tulangnya itu sampai menusuk ini kulit dan keluar itu kalau terbuka. Biasanya terjadi apa? Yaitu saat benturan keras pada saat kecelakaan. Bagaimana pengobatannya? Yaitu langsung dikonsultasikan ke dokter ahli tulang ya. Tuh ini pada gambar-gambarnya ya. Kalau ini jelas apa ini fraktur tertutup ya, tertutup atau retaknya ya ini ya. Patah atau tapi retak di dalam ya atau tertutup ini namanya. Kemudian kalau seperti ini, nah ini sudah disebut dengan fraktur terbuka, artinya tulangnya ini sampai keluar ya. Tuh. Selanjutnya yang kelima yaitu kyphosis lordosis scoliosis, yaitu pembengkokan pada tulang belakang ya. Ini tulangnya membengkok kayak huruf S, namanya apa? Scoliosis ya. Tulang belakangnya membengkok ke depan, lordosis ya. Kalau ke belakang, kyphosis. Ini membungkuk ya. Itu. Kemudian selanjutnya yaitu sudah selesai ya. Terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe ya dan dibunyikan loncengnya jika nanti ada video-video baru mengenai pembelajaran ya. Bisa kalian cermati. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.